Jadi tidak boleh semua siswa tuh 28 siswa atau 20 siswa dipegang satu guru. Nggak efisien. Jadi diterapkan di metode ini satu guru maksimal 15 siswa untuk anak remaja ya. Atau Mutin Podcast. Assalamualaikum Sobat Mutin TV. Kuliah Duhai Mutin. Kuliah Duhai Mutin. Kuliah Duhai Mutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, pagi hari ini sahabat-sahabat semua, kita seperti biasanya dimudahkan untuk berkumpul di tempat yang semoga penuh berkah ini. Insya Allah ini penuh berkah karena setiap harinya di sini banyak santri-santri, banyak siswa belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa para siswa yang sedang belajar itu maka terhitung sebagai karena fisabilillah hatta yarji'a, sebagai orang yang di jalan Allah sampai pulang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa beliau yang sedang menuntut ilmu sampai dengan pulangnya itu didoakan oleh para malaikat. Tentu artinya juga di tempat ini juga banyak para malaikatnya. Dan mari kita jadikan kesempatan tersebut untuk memperbanyak niat-niat baik, termasuk juga diantaranya adalah niat untuk belajar mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, niat untuk belajar mencintai beliau SAW, karena tersebab beliaulah sampai detik ini kita masih merasakan indahnya cahaya Islam. Kira-kira begitu. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mencintai kita sebelum kita mencintai beliau. Beliau mengatakan, sebagaimana yang kita tahu, riwayat yang begitu sangat terkenal, sebelum wafatnya beliau, umatku, maka sudah selayaknya, bahkan bukan selayaknya lagi, seharusnya, bahkan mungkin sebelum seharusnya lagi, wajib untuk kita juga mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta karena taat juga kalau tanpa cinta juga bermasalah. Juga sebaliknya cinta kalau tanpa taat berarti ya cintanya salah. Kira-kira begitu sahabat-sahabat semua. Baik, hari ini kita hadis kelima ya, terus ya. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Hari ini kita sampai ke hadis kelima. Hadis kelima ini kita santai aja ya. Kita tektokan aja, ngobrol aja, nggak apa-apa, santai aja. Hadis kelima saya baca matanya ya. Yang penting kita minimal paham matanya. Kita sesuaikan juga dengan audiensnya juga, karena memang kita juga para ibu-ibu, jadi kita santai saja, minimal kita paham matanya itu yang sudah luar biasa sekali. Hadis yang kelima, Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin. Ada yang tahu nggak kenapa disebutnya Ummul Mukminin? Ummul Mukminin berarti apa? Ibunya para mukmin, ibunya orang muslim itu siapa ya? Kita ini. Oleh karena itu turun hukum itu. Karena beliau para istri Nabi itu disebutnya Ummul Mukminin, para bundanya umat muslim gitu kan ya. Maka
haram hukumnya untuk menikahi para istri Nabi itu selepas daripada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Abdillah, ada yang tahu nggak Ummu Abdillah itu apa maksudnya? Apakah ibunya Abdullah? Apakah beliau punya maksudnya ke anaknya Abdillah? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa? Bu Dewi, apa kira-kira? Kenapa? Bu Nunung atau Bu Nonong. Bu Nunung? Kenapa Ummu Abdillah? Tahu saya kalau Abdillah. Oh, Ummu Abdillah itu siapa? Abdillah yang sini. Nah, Ummu Abdillah itu Abdillah itu di sini siapa? Kemarin kita nyebutnya ini apa? Kunyah. Apa? wanita yang membenarkan. Kan kalau ummu itu kan kemarin kita kan bilang ya, kalau abu sama ummu itu apa? Menurut akhir. Ada apa lagi kan? Kunyah. Dunia. Kunyah. Biasanya kan di ke anak pertama ya. Misalkan Bu Nono punya anak pertama siapa? Abdullah. Maka sebutnya Ummu Abdullah. Tapi apakah di sini Abdillah di sini adalah maksudnya anaknya Sayyidah Aisyah? Bukan. Tapi Ummu Abdillah di sini adalah anak daripada saudarinya Asma. Jadi dunia itu bukannya budak yang dibebaskan jadi berdunia ke dia itu bukan ya? Bukan. Jadi misalkan Bu Nono punya anak pertama namanya siapa? Misalkan saya punya anak pertama namanya siapa? Misalkan anak pertama namanya Rafael, maka saya sebutnya Abu Rafael. Kayak gitu. Cuma untuk Sayyidah Aisyah ini Abdillahnya bukan anak beliau. Gak apa, santai aja. Slow, di sini apa? Atau di belakang kita santai aja. Nah, untuk Ummu Abdillah ini itu bukan ke anak beliau, bukan ke anak Sayyidah Aisyah, tapi Abdillah di sini adalah siapa? Anak daripada saudarinya Asma binti Abdillah. Abdillah itu Asma anaknya Abdillah. Abdullah itu sebenarnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar siapa maksudnya? Abdullah bin Abi apa? Kemarin siapa nama Abu Bakar maksudnya? Wah, lupa nih, udah PR. Cari nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah juga bin siapa? Abu bin Abu Kuhafah. Ingat tuh, nanti dicari-cari. Nah, Abdillah di sini adalah anak daripada saudarinya beliau, saudarinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah punya saudari namanya siapa? Asma. Asma ini siapa? Jadi kenapa anaknya Asma, anaknya Sayyidah Asma, kenapa dikaitkan dengan Sayyidah Aisyah? Karena dulu Sayyidah Aisyah yang ngomong dari kecil, yang gendong, yang ngurusin dari kecil, sehingga disebutnya Ummu Abdillah. Karena dulu yang ngurusin dari kecilnya itu adalah Sayyidah Aisyah. Asma itu siapa Asma? Tadi siapa? Saudarinya, kalau nggak salah adiknya. Saya lupa. Iya, nanti dipastiin lagi. Kalau nggak salah Asma itu adiknya Sayyidah Aisyah atau tetehnya. Yang jelas masih sama-sama anaknya daripada Abu Bakar. Kayak gitu. Ada cerita daripada Asma ini. Ada yang tahu nggak dulu yang menyediakan perbekalan ini? Kita belajar mengenal Rasul ya. Dari tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang biasanya gampang cinta. Kalau sudah cinta biasanya gampang untuk ngikutin, atau minimal sudah ada yang ngikutin. Kira-kira begitu. Asma ada ceritanya nggak gimana? Yang nyiapin beliau ini Asma. Allah Muhammad. Itu dulu yang nyiapin perbekalan Rasul ketika Rasul di Gua Sur. Jadi Rasul dulu sebelum hijrah ke Madinah bersembunyinya di mana? Di Gua Sur. Gua Surnya ada di mana? Gua siapa namanya? Ini namanya Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Surya. Ibu Surya. Gua Sur dari mana? Gua Sur. Di atas gunung di Mekah. Itu di atas kalau udah
naik ke atas, ada di atas. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar itu ingin hijrah ke Madinah, itu ngumpet dulu di Gua Hira 3 hari dalam sebuah riwayat. Kenapa ngumpet dulu? Jadi arahnya menjauh ke Madinah, kemudian baru mendekat ke Madinah, supaya terlihat seolah-olah bukan ke sana arahnya, gitu. Supaya seolah-olah tidak terbaca. Karena zaman dulu tuh masing-masing zaman tuh kan ada teknologinya, ada orang ahli lapangannya. Kalau orang dulu teknologinya itu dengan cara melihat jejaknya kemana nih. Gitu. Nah dulu yang nganterin selama 3 hari makanan di atas siapa? Asma ini ke atas. Ada riwayat lain adalah Ali radhiyallahu anhu, kayak gitu. Terus bagaimana supaya nggak ketahuan? Maka jejak-jejaknya itu yang menuju ke arah gunung itu, ke arah Basur itu dihapus dengan membawa gembala kambing. Jadi sambil bawa kambing, jadi jejaknya biar kehapus, biar nggak terbaca, kayak gitu. Ada hal menarik ketika memasuki Gua Sur. Ada hal menarik, sangat menarik sekali, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu siapa sih? Waalaikumsalam, silakan duduk dulu. Ini siapa namanya? Bu Hirni. Duduk dulu, sini depan Pak. Biar mata saya bisa luas, enggak kesana terus. Sini nggak apa-apa. Boleh, bebas. Ya bebas. Ya, Abu Bakar itu radhiyallahu anhu siapa sih? Mertuanya sahabatnya. Terus ini ada cerita menarik ketika Sayyidina Abu Bakar ketika beliau berdua ini hijrah ke Madinah. Kan tadi apa tadi ngumpet di atas di dalam Gua Sur. Guanya di mana? Lokasinya? Lokasi pastinya di atas gunung. Jadi sebelum masuk ke gua itu siapa yang masuk duluan? Abu Bakar dulu, memastikan ini aman atau tidak. Jadi setelah masuk kemudian dan Rasul pun kecapean Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul tidur di mana? Di pangkuan Abu Bakar. Waktu itu Rasulullah SAW itu kakinya sampai lecet-lecet karena nyeker. Sedangkan gunungnya di Saudi, gunungnya di Arab itu tidak seperti gunung di kita, tanah dan sebagainya enggak. Nah, Tuhan, dan itu tadi kita bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa itu namanya? Ketika Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar, itu dalam sebuah riwayat ada lubang yang belum terjamah. Akhirnya kemudian lubang itu ditutup oleh jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar, sehingga kemudian ternyata ada kala yang besar. Binatang apa? Kala jengking ya? Iya, disengat. Dan itu luar biasa sekali perjuangan beliau untuk membuat Rasulullah SAW aman. Seperti itu. Apalagi kejadiannya? Kita bahas dulu deh. Katanya ada orang Quraisy yang datang. Tuh, sampai ke atas. Tapi begitu sampai ke atas yang ketahuan kenapa? Karena orang tertutupi. Pakai apa? Pakai jalan apa ya? Ya. Kemudian di situ begitu orang-orang kafir Quraisy naik sampai ke atas, itu kemudian orang kafir Quraisy jadi ragu karena ada sarang, ada burung yang dari makasih atau mohon, ada burung yang sedang memerangi telurnya, kemudian ada dari laba, seperti itu. Dan di situ ada kejadian unik, bahkan ini menjadi cerita yang perlu kita selalu ingat. Jadi saat orang-orang kafir Quraisy tadi itu siapa namanya? Nonong ya? Orang kafir Quraisy tadi nyampe ke atas, itu di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah sangat-sangat kekhawatiran sekali. Kemudian sama Rasul ditenangkan dengan kalimat kira-kira begini.
Ma rajuka bisnain wa salisuhuma Allah. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan kedua orang kalau yang ketiganya itu adalah Allah? Ya, terima kasih. Untuk mohon Pak. Ma rajuka bisnaini wa salisuhuma Allah. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan dua orang kalau yang ketiganya adalah Allah? Itu ada ayat Qurannya. Itu bukan yang tadi ya. Gimana yang la tahzan innallaha ma'ana? Gimana yang Qurannya? Ada yang tahu? In tus'iduna. Gimana? Ada yang tahu? Ah, itu kayak dua begitu keren. Dengan nanti saya tidur tuh. Cari ayatnya sama terjemahannya. Nah, kemudian ternyata ditolong oleh jaring laba-laba sama burung yang bersangkar mengerami telur itu. Karena secara logika, kalau jaring laba-labanya aja nggak rusak, berarti nggak ada yang masuk. Kalau burungnya aja masih di situ, berarti nggak ada yang lewat, kan gitu. Itu juga bagian daripada tentara Allah kan. Nah, dari sini kita paham bahwa kalau kita senantiasa bersama Allah, maka di situ Allah akan bantu kita. Maksudnya adalah kebersamaan secara khusus. Jadi kebersamaan itu ada dua. Ada ma'iyah khosoh, ada ma'iyah aman. Ada kebersamaan umum sama kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan khusus itu maksudnya adalah pertolongan Allah menyertai orang yang senantiasa bersama Allah, senantiasa zikir, senantiasa ingat sama Allah. Waktu itu kan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar kan sedang ingat sama Allah juga kan? Dan gak layak juga disebut sedang, karena Rasul pasti selalu kalau kalimat sedang itu seakan-akan ada lupanya, makanya ditolong. Kemudian kebersamaan Allah yang kedua adalah kebersamaan secara umum. Maksudnya apa? Ilmu Allah mencakup segala hal, baik itu terhadap orang kafir dan terhadap orang muslim, tidak ada yang luput dari Allah. Sedangkan pertolongan Allah tadi, ma'iyah khosoh, kebersamaan khusus itu hanya meliputi orang-orang yang bersama Allah. Kira-kira begitu. Maka dari sini mari kita untuk meningkatkan kebersamaan kita bersama Allah, sehingga kemudian akan semakin banyak pertolongan-pertolongan kepada diri kita. Kita ini bahas apa ya? Bahas apa tadi ya? Sayyidah Aisyah. Kok jauh banget sih? Iya, malah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah ya? Ya, Sayyidah Aisyah itu betul. Sayyidah Aisyah itu siapa tadi? Awal ya? Oh. Ya, Ummu Abdillah. Tadi kenapa disebut Ummu Abdillah? Karena beliau yang mengasuh Abdullah. Abdullah itu tadi siapa? Anaknya Asma itu siapa? Saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira begitu. Paham sampai sini? Terus apa lagi? Nah, Asma ini dulu nikah sama siapa? Sama Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian apa lagi tentang Sayyidah Aisyah? Yuk kita menakibari Sayyidah Aisyah dulu dah sebelum kita baca hadisnya. Jadi minimal kita kenal perawinya dari kalangan sahabat. Kayak gitu. Apalagi Bu Nonong nih biasanya banyak ya. Apa tentang Sayyidah Aisyah? Tentang Sayyidah Aisyah. Apalagi yang diketahui? Boleh seperti itu. Saya baca beberapa hadis itu kan yang Aisyah menikah dengan Rasul itu sebenarnya umur berapa sih yang valid? Ya, itu memang ada beberapa riwayat. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Seperti itu. Malah saya pernah baca ada riwayat lain lagi. Seperti itu. Kenapa memang terus? Ya. Tapi memang tidak digauli ketika itu, beberapa tahun setelahnya. Gitu. Ya, itu kan makanya yang suka dipelintir oleh Gitu, betul. orang yang tidak suka Islam. Ya, itu menjadi senjata mereka setelah menikahi anak di bawah umur. Padahal digaulinya itu bukan di usia itu gitu. Tapi beberapa tahun setelahnya, setelah masuk usia balik dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi tentang Sayyidah Aisyah? Beliau satu-satunya istri Rasul ya? Yang perawan, yang
lainnya Rasul itu menikahi janda-janda semua. Gitu. Jadi yang sering poligami bilang janda ya. Gak sekarang. Kalau menikah bicara yang lebih muda ya. Ya begitu. Jangan bahas itu saya jomblo gitu kan. Belum jangan. Iya lah. Ntar disentil ibu-ibu di sini, disentil Pak Yudi. Apalagi? Ada berapa sih istri Rasul? 9. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ada beberapa riwayat. Yang mengatakan 11 berarti terhitung juga bersama dengan apa? Budaknya itu gitu. Terus apa lagi? Tentang beliau, tentang Sayyidah Aisyah. Beliau istri pertama yang dinikahi setelah Khadijah wafat. Jadi istri pertama itu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, menjalin hubungan suami istri, bersuami istri dengan Khadijah radhiyallahu anha, itu beliau belum menikah lagi. Artinya istrinya hanya satu. Setelah Sayyidah Khadijah wafat radhiyallahu anha, barulah kemudian Rasul di situ menikah dengan Sayyidah Aisyah. Kayak gitu. Terus apa lagi tentang beliau? Apa lagi kira-kira? Yang wafat, istri-istri Rasul yang wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup siapa aja? Semua. Ketika Rasulullah masih hidup? Enggak. Sayyidah Khadijah, terus satu lagi. Ada satu lagi. Siapa? Satu lagi Zainab radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah. Itu 2 orang. Selebihnya istri-istri Rasul itu wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Terus apa lagi? Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan, yang lainnya janda. Terus apa lagi? Istri Rasulullah yang paling cerdas, ngerti tentang keperawatan, ngerti tentang berbagai macam ilmu, apalagi tentang halal haram, tentang syair juga beliau jago, tentang syair. Rasul jago syair nggak sih? Coba nilai. Kira-kira Rasul jago nggak bersyair? Rasulullah SAW jago syair nggak? Jago. Kurang jelas suaranya, jadi bergema. Oh gitu. Malah mendingan nggak pakai pakai. Iya. Saya ini ya. Rasulullah SAW itu suka syair, pandai bersyair nggak? Rasulullah. Kan Quran itu kan syair yang paling hebat ya, tidak ada yang mengalahkan. Nah, Rasulullah SAW itu jago bersyair nggak? Enggak, betul. Rasul itu ternyata nggak jago syair. Waktu itu pernah Rasulullah SAW itu diminta para sahabat kan sering ngumpul-ngumpul ya, gitu. Kadang ada masa waktunya sahabat itu berkumpul itu saling bersyair, dan Rasul pernah diminta untuk melanjutkan syair, ternyata aturannya berantakan gitu. Jadi kalimatnya betul tapi secara syair salah gitu. Jadi artinya Rasul itu tidak menguasai syair, tapi kok bisa Rasulullah SAW punya dari lisannya keluar syair yang begitu hebat, tak tertandingi. Itu artinya berarti Quran itu bukan dari beliau. Bahkan beliau tidak bisa baca. Tapi kenapa bisa keluar kalimat yang luar biasa dari lisan beliau? Artinya beliau berarti tidak membaca dari manapun, dan itu wahyu. Kira-kira. Apalagi kira-kira tentang Sayyidah Aisyah. Ini kita belajar mengenal ya. Jadi kenali dulu kita siapa yang membawakan hadis ini, kemudian baru kita membacakan hadisnya supaya lebih sedikit ada menjiwainya lah. Syukur-syukur bisa ngikutin. Amin. Apalagi tentang Sayyidah Aisyah, istri Rasul yang paling Muda. udah juga ya. Oke, udah cukup ya. Kemudian
istri Rasulullah yang paling dicintai juga diantaranya beliau. Yang pertama kali dicintai siapa? Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Hafsah, kemudian yang lainnya sama juga sampai yang ke-11 itu. Seperti itu. Itu urusan rasa ya. Jadi urusan perasaan cinta memang ada kemiringan, itu manusiawi. Tapi urusan keadilan, Rasul itu adil. Nafsu istrinya Umar ya? Saya kurang paham. Nah, jadi memang secara tabi'i Rasulullah SAW memang ada perbedaan dalam perasaannya. Itu kan urusan hati ya. Urusan hati itu kan di luar kontrol. Tapi secara hak itu Rasul semuanya adil. Itulah hebatnya Rasul. Kalau yang manusia lain mungkin sulit seperti itu gitu. Sudah beda dari rasa, beda juga mungkin dari memperlakukan. Seperti itulah kira-kira. Ya. Meskipun ada perbedaan ke Sayyidah Aisyah semua, jadi kan memang di hari-hari tuanya ya, di hari-hari tua istri-istri Rasul, di masa-masa menopausnya istri-istri Rasul yang lain, memang itu Rasul lebih sering di rumah Sayyidah Aisyah. Dan itu pun bukan keinginan Rasul, tapi memang keinginan istri-istri beliau ini yang memberikan haknya kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ada yang mencari celah untuk mencaci Rasulullah SAW itu tidak tepat. Termasuk juga tadi terkait dengan usia pernikahan, kita banyak disinggung juga. Oke, kita baca ya. Oh ya tadi kedua yang paling dicintanya. Ini unik. Rasulullah SAW itu tadi saya bilang meskipun beda dalam segi rasa perasaan cintanya, tapi dalam segi perlakuan tetap adil. Bahkan kalau bicara adil tidak cuma adil, tapi semuanya merasa paling dicintai. Ini hebatnya Rasul. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Jadi orang hebat itu kalau kata guru saya Ustaz Muhammad Iskandar, kalau kata Rasul itu, kata beliau itu orang hebat itu orang yang semakin dikenal semakin mengagumkan. Artinya sebaliknya, orang yang gak hebat itu semakin dikenal semakin tidak mengagumkan. Karena semakin kelihatan aibnya. Karena semakin kelihatan aibnya gitu. Begitu. Nah Rasul hebatnya begitu. Jadi siapapun yang bersahabat dengan Rasul merasa dialah yang paling dicintai. Sampai-sampai ada hadis mengatakan, sampai ada percakapan dengan Rasul. Ya Rasulullah, man ahab ilaika? Siapa orang yang paling kau cintai? Kira-kira seperti itulah lafaz hadisnya. Kemudian kata Rasulullah, saya Aisyah. Laki-laki itu ada laki-laki. Bapaknya Abu Bakar. Ini sebenarnya laki-laki ini nanya itu supaya nama dia yang disebut. Jadi kira-kira karena merasa paling dicintai oleh Rasul, kemudian memberanikan diri bertanya. Ternyata nggak disebut-sebut juga namanya. Artinya apa? Meskipun ternyata nomor sekian, tapi rasanya serasa nomor 1. Paham ya maksudnya? Disinilah hebatnya Rasulullah SAW. Artinya jangan khawatir. Tahu jangan khawatir kan? Jangan khawatir itu menjaga perasaan orangnya pandai. Kira-kira begitu. Kalau kita kan nggak bisa begitu. Contoh misalkan jangan khawatir itu misalkan orang pinjam baju kita, misalkan, atau orang punya baju dari kita kasih dan bajunya bagus. Orang lain kaget, oh bajunya bagus. Tapi kalau Rasulullah SAW itu pernah juga melakukan hal yang sama dengan cara ya'jabu mimma ya'jabu. Rasulullah SAW apa namanya? Kira-kira agaknya terkagum-kagum dengan apa yang manusia kagum. Jadi untuk menjaga perasaan. Jadi ketika orang lain lihat, bajunya bagus ya. Ya Rasulullah SAW pun mengikuti orang lain juga. Iya bajunya bagus. Untuk menjaga perasaan. Meskipun kayak gitu tadi, dan itu sulit kan? Itu sulit. Kalau kita ada orang lain puji, kita kayak bisa aja cemooh. Kita malah mungkin mencemooh. Itu kan hal yang sulit ya. Ya seperti itu.
Saya punya guru, guru saya ini luar biasa. Ini kayaknya pernah saya ceritain, yang beliau mau masuk kamar teman saya. Jadi begitu beliau mau masuk kamar teman saya itu, kan pintunya ini 1, 2 kelihatan ya. Begitu saya keluar itu kan kamar saya. Saya keluar dari pintu kamar saya lihat beliau lagi mau buka pintu kamar teman saya. Habis itu beliau langsung pura-pura berjalan lurus ke depan ke arah kamar saya. Kemudian anak mau main ke kamar ente dong. Itu pura-pura. Padahal saya tahu, saya lihat beliau mau masuk ke kamar teman saya, tapi pura-puranya mau lurus ke kamar saya. Itu dalam rangka menjaga perasaan saya, biar saya tidak merasa kok beliau guru saya mainnya ke kamar teman saya ya, nggak ke kamar saya. Itu kan sangat luar biasa. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga kemudian banyak orang-orang yang beliau kenal itu merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kira-kira begitu. Kalau bahasa kita apa? Pandai buat PR. Itulah, pandai membuat PR. Kalau kita kan kadang nggak bisa gitu, nggak bisa bohong. Gak suka, nggak takjub. Berarti memang boleh ya membuat orang sebelah pandang, maaf ya, mungkin sebenarnya kurang pas gitu. Iya boleh. Misalkan bajunya bagus, padahal kan sebenarnya kurang gitu. Iya, boleh. Idhol surur, memasukkan kebahagiaan ke hati manusia itu kan juga itu ibadah terbesar dan salam ya. Itu ibadah yang besar. Jabar khawatir itu ibadah yang besar, menjaga hati orang. Dan itu sulit, dan itu sangat sulit. Seperti itu. Oke. Dan itu ada kaitannya dengan hadis hari ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, yang berbuat hal baru di dalam agama ini yang tidak ada berdasar, maka dia tertolak. Ini penting kita pahami, tidak hanya secara level saja. Ini banyak teman-teman kita yang berdasarkan gara-gara hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal baru yang tidak berdasar, maka dia tertolak. Atau kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan di neraka. Nah, ini penting untuk kita sama-sama renungi. Hanya karena satu hadis ini kemudian menjadi perpecahan yang sangat luar biasa. Ada tetangga yang beda kajian aja gara-gara hadis ini kemudian tidak disapa. Itu kan terjadi di rumah-rumah ya. Maksudnya itu seperti apa sih kita? Apakah sebegitunya? Pertama begini, apa yang dimaksud ahdatsa fil amrina di sini adalah berbuat hal baru ini maksudnya di dalam hal usul akidah dan usul syariat. Bukan di dalam hal furu, paham ya? Tapi yang maksudnya di dalam hal yang memang usul akidah, kayak misalkan rukun iman, rukun Islam itu jangan ditambah, karena itu usul akidahnya. Kalau usul syariahnya, contoh misalkan sholat 5 waktu, itu jangan ditambah. Puasa dari maghrib dari subuh sampai maghrib itu nggak usah ditambah. Sholatnya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat itu jangan dirubah. Itu kan hal yang usul di dalam syariat. Di dalam syariat itu ada furu lagi, misalkan sebabnya bagaimana. Itunya kalau yang furu itu jangan terlalu dipermasalahin. Paham ya saudara? Kalau kita kan kadang berbeda di kunut nggak kunut aja, itu kan furu ya. Berantem. Padahal yang lebih berbahaya itu yang mengkafirkan orang itu mas ya. Menyalahkan orang bukan berbahaya. Tapi yang apa? Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun.
boleh sama aja. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan laisa alaihi amruna dan tidak ada dasar daripada kami begitu. Bahwa rodon maka ia tertolak. Ini berkaitan juga dengan cara yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi membawakan sebuah cerita hadis. Faqala sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu inna ibni kana asifan ala hadza fazana bi imra'atih. Sesungguhnya anak saya dia adalah seorang karyawan daripada laki-laki ini ala hadza fazana bi imra'atihi. Kemudian anak saya yang karyawan si laki-laki ini berzina dengan istrinya, bi imra'atihi, dengan istrinya. Wa ini kemudian saya dikabarkan anak ala ini bahwasanya atas anak saya ini arrojum harus dirajam, harus dirajam. Faktadaitu minhu bimi'ah syatin. Kemudian saya menebusnya dengan 100 apa syat? Syat apa syat? Syat itu kambing. Dengan 100 kambing. Wawalidah dan 1 orang budak perempuan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Al-walidah wal ghanam radun alaih. Enggak, kata Rasul. Kata Rasul, walidah sama budak perempuan sama kambing itu dikembalikan kan? Karena aturannya tidak seperti itu. Orang sini itu bukan harus ditebus dengan seperti itu, paham ya? Jadi usulnya itu memang udah jelas aturannya itu tidak seperti itu, jangan dirubah. Makanya Rasul dibalikin. Enggak, kata Rasul, al-ghanam wal walidah radun alaih. Ini enggak, ini dibalikin kan? Kayak gitu umpamanya. Wah, kira-kira seperti itu. Dan untuk si pemuda tadi yang dia berzina dengan istri daripada majikannya itu, kira-kira begitu, itu bagi dia bukan rajam. Tahu kan rajam kalau rajam itu kan di apa? Lebih dari itu, sampai dengan mati. Tapi dia aturannya tidak seperti itu karena dia belum menikah, sehingga aturannya hanya dicambuk dan diasingkan. Sedangkan ini di sini malah harus kambing dan sebagainya. Amin. Makanya sama Rasul ditolak. Nah, ada pun perkara-perkara fikih kayak gitu dan sebagainya, guru-guru itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Maka jangan begitu terlalu gimana. Amin. Kayak kunut atau nggak kunut itu beda lagi. Itu bukan ibadah rahmah. Itu bukan ta'abudi. Apa? Cabang. Sampai sini paham kan ya? Jadi itu banyak di antara kita yang gara-gara tahlilan, gara-gara meludah, kemudian langsung dicap dengan hadis ini. Padahal tidak seperti itu. Kemudian ada hadis lagi yang masyhur, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang baru itu sesat dan setiap yang sesat itu benar. Padahal kullu sendiri tidak harus diartikan semua. Jadi kullu itu bisa berarti amut lah, seluruhnya bisa. Misalkan khaliqu kulli syai', Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Maka kullu di sini adalah semuanya, mutlak. Bisa diartikan mutlak memang benar, tapi bisa juga diartikan mutlak tapi ada pengecualian. Contohnya apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu ini hidup. Malaikat dari air ada unsurnya enggak ada? Apalagi setan dari api, malaikat dari cahaya. Kan enggak semuanya. Berapa? Wa kana rabbuka yaqulu safinatin ghuswa, dan di belakang mereka, ini kan surat Al-Kahfi, di belakang mereka ada raja yang ngambil perahu. Kula itu apa sama perahu enggak? Buktinya perahu yang dibocorin itu digolongin enggak diambil. Paham ya? Kalau emang kulu itu berarti semua, maka percuma dong. Sia-sia dong Nabi Khidir menggolongin perahu. Kan Nabi Khidir menggolongin perahu kan? Dengan alasan apa? Wa kana warahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Saya itu menggolongin perahu itu karena di belakangnya ada raja yang akan melintas melewati dia, yang
mengambil semua perahu. Apakah kata kula diartikan semua? Enggak. Kalau diartikan semua secara mutlak, berarti sia-sia amalan Nabi Khidir membocorkan perahu itu. Paham sini? Masih banyak katanya. Jadi kullu itu nggak selalu berarti semua secara mutlak, tapi ada juga kullu itu berarti ada pengecualiannya. Paham ya maksudnya? Kira-kira begitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi orang-orang yang biasa seperti itu kan alasannya adalah kullu bid'atin dalalah. Semua yang baru itu sesat. Kalimat kullunya itu langsung diamutak, langsung diartikan seluruhnya secara mutlak. Padahal kullu tidak selalu berarti begitu. Kira-kira begitu. Masih banyak lagi. Itu bukan bidang kita juga. Yang penting kita sekarang tuh tahu maknanya, paham secara makna aja udah bisa. Kalau untuk level lebih detail lagi itu biar para penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu aja. Kalau kita santai ngobrol. Tapi mereka kan selalu bilangnya kalau tidak dilakukan oleh sahabat dan rasul itu kan itu kan masalahnya itu. Kalau saya bercandanya gini aja pun, dulu yang orang-orang itu kan kalau dakwah itu kan juga suka lewat WA ya, ngomong misalkan ada undangan maulid Nabi gitu ya, katanya bid'ah karena nggak ada zaman Nabi. Udah saya bercandain aja, udah itu HP-nya buang aja. Zaman Nabi belum ada HP, saya bilang ngomong-ngomongin lewat HP. Maksud fi amrina ini saya di dalam agama, di dalam usul-usul agama. Di dalam usul-usul agama, maksudnya itu adalah di dalam misalnya rukun iman, rukun Islam, seperti itu. Kemudian di dalam usul-usul syar'i juga, kayak misalnya salat dan lima waktu, kemudian berapa jumlah rakaatnya. Yang ini aja sebetulnya, bukan yang huruf-hurufnya. Bahkan kita kan kadang-kadang terlalu gimana ya. Kecuali misalkan ada orang yang berubah gaya sholat, misalkan yang tadinya 4 rakaat jadi 5 rakaat, nah itu baru kira-kira begitu. Tapi mereka kan berpakaian yang Ustaz. Jadi memang saya paham di perumahan itu yang kayak gini kencang. Iya. Bu Dewi sampai sini ada ini. Ada. Ya itu memang kadang-kadang kalam-kalam yang menyakitkan itu tidak sunnah. Paham. Jadi aja. Dari kita bisa ngomongkan semua. Surga dan neraka, makhluknya makhluk mereka. Iya, jadi memang ini contoh misalkan karena beliau ini mungkin belum ngeh untuk membedakan mana ibadah mahdhah, ibadah yang memang ta'abbudi yang harus mengikuti Rasulullah. Contoh misalkan tahiyat akhir misalnya. Itu jangan baca yang lain gitu. Karena hukum sholat itu ya ta'abbudi, sholat itu ta'abbudi, ngikutin apa yang dibaca oleh Rasul. Nah, contoh misalkan yang bukan ta'abbudi, yang bukan mahdhah, misalkan apa? Pakai jubah. Misalkan ya, itu kan adat ya. Adat itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan, bisa jadi pahala maksudnya. Contoh misalkan saya pakai jubah. Kalau saya niatkan ini karena ngikutin Rasul, maka itu jadi pahala. Tapi kalau saya pakai jubah hanya karena adat itu apa ya bahasa Indonesia? Budaya diundang lestari misalnya pakai jubah, maka saya nggak dapat pahala. Karena saya hanya ngikutin budaya. Sebaliknya, kalau misalkan saya pakai jubah ini karena riya, karena sombong, supaya ingin dipandang apa dan sebagainya, maka itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi nggak semua itu lagi-lagi langsung tok Rasul. Enggak. Yang maksudnya ke Rasul tok itu ya ibadah mahdhah aja. Selebihnya itu berkaitan dengan niat, berkaitan dengan kias, gitu. Ya gitulah kira-kira. Paham ya maksudnya? Jadi nggak semuanya kemudian ditanya mana dalil pembolehannya, malah sebaliknya mana dalil pelarangannya. Paham ya? Kalau ibadah-ibadah yang mahdhah tadi memang perlu kita pertanyakan mana dalil aturannya, mana dalil suruhannya. Oh ini sholat 5
Jadi perlu dibedakan mana yang mahdoh dengan ghair mahdohnya. Mana yang itu ta'abudi dan mana yang itu bukan ta'abudi. Kira-kira begitu. Sampai sini paham? Atau ada yang bertanya? Jadi nggak semuanya harus ditanya mana dalilnya. Enggak. Ada kalanya mana larangannya. Yang mana dalilnya itu hanya di dalam hal ranah apa tadi? Ta'abudi dalam hal ranah ibadah takwa. Kira-kira begitu. Di sini ada yang bertanya? Kayaknya masih bernampung juga. Kalau gimana cara membedakan kalau ini dari hadis sahih dan hadis? Kalau itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Berarti kita mesti membaca. Ini secara umum maksudnya kita kan nggak paham semua hadis. Mm-hmm. Terus misalkan ada yang ngasih tahu hadis ini, nah cara membedakan kalau ini doi atau tapi belum. Sebenarnya gini, memang repotnya begini. Repotnya di kita itu, ini masih direkam ya? Gak apa. Repotnya di kita itu adalah semua orang dipaksakan untuk menjadi mujtahid. Paham nggak mujtahid? Untuk menjadi seorang penentu ini boleh, ini enggak. Semua orang dipaksakan untuk menjadi mujtahid. Itu bahayanya zaman sekarang. Maksudnya gimana? Bahaya zaman sekarang itu semua orang dibukakan pintu untuk kemudian menjadi wasit. Paham maksud saya? Padahal proses untuk itu tuh sangat panjang sekali. Baru ngaji sekali udah tahu bid'ah. Kan ada slogan gitu ya. Ngaji lah sama kami, sekali pertemuan langsung tahu bid'ah. Ya seperti itulah. Jadi sebenarnya gini loh, itu proses yang panjang. Itu biarkanlah ada ahli-ahlinya. Jadi tugas kita itu adalah sekarang mengembek taklid kepada orang yang memang layak untuk kita taklidin, ke ustaz dan lain sebagainya. Kalau untuk mengetahui hadis sahih itu kita perlu belajar ilmu mustalah hadis. Awal sahih wa man tasawwaf sanahu wa lam yashudda aw yu'ad bihi 'abdun dhabitun 'an. Banyak itu syarat-syaratnya banyak banget. Yang pertama adalah hadis sahih. Bahwa matasal isnaduhu wala mashudda aw yu'al. Tidak ada syad dan tidak ada illah. Yarwihi 'abdun dhabitun 'an mislihi. Yang meriwayatkan itu harus orang yang adil. Dhabit hafalannya harus paten. 'An mislihi begitu pun sampai ke atasnya. Itu banyak syarat-syaratnya banyak banget. Dan itu bukan untuk pembahasan kita di sini. Itu bukan untuk pembahasan kita. Bahasan kita di sini itu sebenarnya kita tuh cukup untuk merujuk kepada yang diustadkan di kampungnya udah selesai. Itu aja. Karena kalau kita bahas itu panjang lagi. Itu perlu lagi kita belajar ilmu mustalah hadis lagi. Ilmu mustalah hadis nggak cukup. Kita juga perlu lagi memahami bagaimana pemakaian ilmu hadis. Macam-macam udah itu sangat panjang sekali. Itu bukan ranah kita. Memang yang terjadi adalah ngaji baik. Kenapa? Itu aja perjalanannya panjang. Itu panjang. Nausoro. Itu panjang. Jadi maksudnya kita harus punya pegangan misalnya tadinya kita pegang ini. Itu penting. Kalau ngaji ada apa itu namanya? Bid'ah-bid'ahnya. Saya itu ketika ke guru kita yang ngaji di rumahnya, jadi apakah ngajarnya biasa? Saya dulu usahakan itu Ridwan ya, yang cara ngajinya yang musik tradisional bahasanya itu kan. Saya ke rumahnya waktu ada apa ya dulu, Masya Allah itu di rumah Ustaz kitab itu yang warnanya perlu jadi kalau begini bertumpuk-tumpuk. Saya tanya, Ustaz yang di sana terus belajar semua udah dibaca sudah dihafal semua. Berarti Ustaz itu pintar-pintar sebenarnya, udah dihafal semua. Ustaz betul ini dan tidak ada hal-halnya lagi. Kemudian Pak Yudi jangan kita ragukan dari kampung. Cuma mereka itu karena tawadu, penampilannya biasa-biasa aja. Kita melihatnya kayak biasa aja. Dan juga karena yang sering ke-up itu adalah bercanda-bercandanya, malah kita mungkin mikirnya kehidupannya bercanda doang. Kemudian gini Bu, meskipun hadis itu dhaif, siapa namanya?
Ya bisa begitu. Juga nih, meskipun hadis itu dhaif, bukan berarti tidak bisa dipakai. Saya. Nah, yang Karena ada bermasalah. catat perawinya ya. Ya, jadi hadis dhaif itu juga bisa dipakai. Di antaranya adalah untuk apa? Untuk motivasi ibadah, untuk fadhailul amal, itu bisa dipakai. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang begitu melihat hadis dhaif, ini hadis dhaif sebagai apa? Dan itu hadis dhaif nggak bisa dipakai. Beda lagi ceritanya kalau hadisnya maudhu, palsu, itu beda lagi. Dan itu tadi yang saya bilang bahwa ini pembahasan para ulama, bahkan ulama-ulama sekalipun yang sudah menghabiskan waktu yang begitu banyak, usia yang begitu banyak sekalipun berbeda pendapat tentang sebuah hadis, itu kan nggak jauh-jauh banget. Misalkan oh ini mengatakan sahih, oh ini mengatakan hasan. Memang berusaha sebelum ulama ya. Ulama fulan itu dari kaum sebelah itu memang perlu untuk kita telisik lagi lebih dalam, karena yang mereka jagokan, yang mereka jadikan sandaran itu juga sebenarnya banyak mendoifkan hadis yang sudah jelas-jelas disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Kira-kira begitu. Paham ya? Jadi Syekh Abdul bin Bas itu juga banyak mempermasalahkan hadis yang sudah disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Padahal ulama-ulama sebelumnya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang ya jauh. Dan itu kira-kira begitu. Itu jelasnya, tapi nanti tolong dipotong. Paham nggak? Jadi Syekh bin Bas itu guru saya juga, meskipun nggak ketemu zamannya. Syekh bin Bas kan dulu ngajar di Universitas Islam Madinah. Saya juga dulu di Universitas Islam Madinah. Syekh bin Bas itu rektor. Kayak gitu. Dan juga memang banyak apa namanya mempermasalahkan hadis-hadis yang sudah disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu makanya saya bilang ini perjalanan panjang banget. Jadi bahkan guru saya sendiri di Madinah bilang seperti ini, kalau kalian menemukan hadis yang dilemahkan oleh ulama-ulama zaman sekarang, lihat lagi deh ulama-ulama sebelumnya. Karena mustahil ulama-ulama dulu itu tidak lebih hebat daripada kita. Ulama-ulama dulu pun menulisnya sedikit, itu bukan berarti tidak berdasar. Hanya saja dasar-dasarnya tidak ditulis semua, why-nya tidak ditulis semua gitu. Kalau kita, kalau sedikit, why-nya ditulis banyak sekali. Jadi seolah-olah terkesan bahwa kita yang nulis why-nya banyak, dasarnya banyak, pondasinya banyak, terkesan lebih alim. Padahal ulama-ulama dulu jauh lebih. Paham ya maksudnya? Kayak sekarang misalnya ini saya tuh, buku yang saya baca ini kan Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini daripada 1, 2, 3, 4, 5 masyayikh. Yang yang syarahnya, penjelasannya Syekh Nawawi itu lebih pendek daripada Syekh Mutaakhirin. Syekh Nawawi kan segini, Syekh Mutaakhirin berhalaman dan sebagainya. Apakah kita menurut Syekh Mutaakhirin yang terakhir tadi lebih panjang? Enggak. Tidak seperti itu. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Netizen ini kan kejam ya. Iya, benar. Ya. Saya berhati-hati nih. Saya takut kepada Anda. Netizen ini kejam. Kalau yang ngajinya kurang, pemahamannya kurang itu berbahaya. Saya itu pernah buka di suatu berita misalkan Detik.com atau yang tentang apa berawal dari Abu Ubaidah itu saling menghujat. Ada bahasa seperti ini, makanya tadi di sini nih. Dasar, sangat olok-olokan gitu kan kafir, besok kafir dasar Nabi mulu, gitu kan? Menikahin di bawah umur, jadi masuk bawah umur ya. Tapi ada sesuatu masjid. Ternyata tadi sampaikan Ustaz, kalau yang nggak tahu, wah ya jadi bimbang ya. Apa itu namanya apa? Kena itu kayak itu apa? Kan kena itu ya masalah. Itu mau jatuh di situ. Ternyata dinikah atau dinikah ya, dinikah proses besar. Ternyata
secara haknya itu setelah balik gitu. Orang yang nggak tahu dipraktekkan itu orang-orang barat itu yang ini menyerang. Satu itu kedua, kalau ngomong berhala itu juga pada nyiumin bau hitam ngelilingi hitam gitu. Nah itu, ini gimana Ustaz penjelasan itu? Nih, jadi mereka itu membawa itu ngomong misalkan si itu nyembah si Yesus itu patung, dia juga lebih parah katanya nyiumin batu hitam sama itu. Nah, itu bisa jelasin. Itu kalau ada itu bisa menjawab jadi seperti itu. Iya. Pertama terkait dengan Sayyidah Aisyah kan yang dituduh berbagai macam. Itu Sayyidah Ramadan Al-Buti itu ngarang kitab khusus bantahan terhadap tuduhan-tuduhan kepada Sayyidah Aisyah. Kebetulan kita lagi bicara tentang beliau. Itu beliau buat buku, cari aja buku bantahan punya Sayyidah Ramadan Al-Buti itu banyak diterjemahkan. Saya lupa judulnya. Itu sampai begitu setelah selesai beliau ngarang. Ini saya ceritakan sama beliau, Bu Reni ya, Bu siapa? Bu Irni. Setelah selesai beliau ngarang, itu beliau belum cerita ke siapa-siapa. Beliau baru selesai ngarang, baru selesai tulisan, belum dicetak, belum apa. Tiba-tiba malam itu anaknya yang tinggal di Jeddah mimpi bertemu Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah kepada anaknya Sayyidah Ramadan ini, sampaikan terima kasih saya ke bapak kamu. Diteleponlah sama anaknya ini ke Sayyidah Ramadan Putih. Begitu ditelepon disampaikan, Sayyidah Ramadan Putih kaget. Tahu dari mana? Padahal saya memang tadi baru selesai, hari ini baru selesai menyelesaikan kitab bantahan terhadap tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah. Itu di antara tahapnya. Kemudian untuk tadi apa namanya yang tadi kakak batu hitam, mereka menganggap ya orang lain sama aja menyembah berhala gitu. Kita mengatakan itu tuh mengelilingi mencium gitu. Kalau kita kan sebenarnya tidak menyembah, paham ya? Kalau kita tidak menyembah, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri pernah mengatakan, kalau seandainya bukan kata Rasul yang mencium engkau, saya tidak akan mencium engkau ke batu Hajar Aswad itu. Jadi kita itu sebenarnya melakukan itu karena itu hanya sekedar ta'abudi aja, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu yaitu para nabi itu aja sebenarnya. Beda dengan mereka, nggak bisa disamakan. Kalau mereka yang menyembah, menghankan dan lain sebagainya, kalau kita tidak, kita nggak perlu tawaf juga. Kita Islam, tidak mengeluarkan kita dari Islam. Itu aja. Kalau mereka kan memang harus menyembah patung itu, memang beda. Seperti itu. Jadi memang dan itu bukan bidang saya, itu ada bidang lagi. Seperti Dr. Zakir Naik. Yang ahli perbandingan agama. Yang jelas beda, tidak bisa disamakan. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan Bu Dewi? Sehat Bu Dewi? Iya. Apa Bu Nonong? Siapa Bu Nonong? Ada? Atau Bu ini siapa namanya? Ya, kira-kira hati-hati untuk menuduh karena bisa disebut musuh pada iman seburuk-buruk. Terus begitulah setelah orang beriman itu hati-hati untuk membuat panggilan kepada orang-orang beriman. Mengatakan orang beriman itu fasik juga hati-hati, apalagi mengatakan orang beriman itu kafir. Karena ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka kalimat itu akan mencari tuannya. Kalau ternyata sebulan bukan tuannya, artinya tidak sesuai dengan yang dituduhkan, maka kalimat itu akan kembali kepada kita. Bukan cuma itu, bukan tentang itu masalah benar atau salahnya, tapi juga ada hadis mengatakan bahwa kira-kira begitu artinya, kalau kita mengejek orang yang ahli maksiat, maka tidaklah kita meninggal sebelum kita melakukan maksiat yang sama. Itu lebih perlu kita hati-hatikan lagi daripada tentang tadi benar atau tidaknya fasik, benar atau tidaknya kafir. Itu
itu malah lebih perlu kita khawatirkan lagi karena itu akan terjadi ke diri kita sendiri. Yang jelas semua akan dibimbing oleh ketulusannya masing-masing. Bagaimana dalam ayat Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah nanti akan ngajarin kalian. Tulus itu kan bagian dari takwa itu. Kemudian juga yang jelas adalah tidak ada yang bisa berjalan sendirian di jalan ini. Maka ini juga sebenarnya saya datang ke sini itu wasilah saya juga untuk tetap bisa berjalan. Karena barangkali kalau saya tidak datang ke sini saya stuck, diem di tempat atau mundur mungkin. Maka saya datang ke sini untuk saya bisa jalan, bisa terus berjalan. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian di jalan ini. Semua akan dibimbing oleh keputusannya masing-masing. Itu saja. Dan ya bersyukur, mari kita untuk lebih pandai bersyukur, karena bersyukur itu adalah bagian daripada sebaik-baik doa. Khairul doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Syukur itu kan juga wujud daripada kalimat tadi. Kira-kira begitu. Mungkin itu juga doa yang tidak terucap, doa yang mendalam, kira-kira begitu. Sehingga menjadi banyak tambahan sebagaimana dalam Al-Quran. Gimana ayatnya? Lain syakartum azimannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah. Kira-kira begitu. Syukran, saya tutup justru ngobrol formal. Syukran, nakhatim bikalatul majlis. Semangat Allah. Mohon maaf lahir batin, kalau banyak salah pasti bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.